Halo, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap aktif meski usia terus bertambah. Sekarang, coba Bapak dan Ibu pikirkan sebentar. Apakah akhir-akhir ini sering merasa kaki terasa lemah, sendi nyeri saat digerakkan, atau bahkan peradangan di lutut dan pergelangan kaki yang membuat aktivitas sehari-hari jadi terganggu? Kalau iya, Bapak dan Ibu tidak sendiri. Keluhan seperti ini memang semakin sering dialami seiring bertambahnya usia. Berdasarkan laporan dari National Institutes of Health, NIH, sekitar 70% lansia mengalami nyeri sendi kronis, terutama di bagian kaki dan lutut. Salah satu penyebab utamanya adalah peradangan, yang bisa dipicu oleh berbagai faktor, termasuk makanan yang kita konsumsi setiap hari. Dan inilah yang mengejutkan, tidak semua buah itu baik untuk lansia. Beberapa jenis buah ternyata mengandung zat-zat yang bisa memicu peradangan, meningkatkan gula darah secara tiba-tiba, dan dalam jangka panjang, melemahkan otot serta persendian. Contohnya, menurut jurnal Frontiers in Nutrition tahun 2021, pola makan tinggi fruktosa alami, yang banyak ditemukan dalam buah manis, dapat memperburuk inflamasi kronis dan mempercepat proses kerusakan jaringan sendi pada lansia. Jadi, walaupun buah sering dianggap sehat, tidak semuanya cocok untuk usia lanjut, apalagi bila dikonsumsi terlalu sering atau dalam jumlah besar. Di sesi ini, kita akan membahas bersama-sama 7 jenis buah yang sebaiknya dihindari atau dibatasi oleh lansia. Buah-buahan yang bisa memicu peradangan, menyebabkan nyeri otot atau sendi, dan melemahkan kekuatan kaki. Jangan khawatir, nanti juga akan dibahas buah-buahan yang aman dan menyehatkan untuk usia lanjut, agar Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati makanan yang lezat tanpa mengorbankan kesehatan. Jadi, yuk siapkan diri, Bapak dan Ibu bisa duduk santai, mungkin sambil minum air putih hangat. Kita mulai dari buah pertama yang perlu diwaspadai oleh lansia. Penyebab peradangan sendi dan nyeri otot jika dikonsumsi berlebihan. Baik, kita mulai dari buah pertama yang perlu diwaspadai, yaitu ceri asam, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama sour cherry. Sekilas, buah ini tampak cantik, warnanya merah segar dan rasanya sedikit asam. Bahkan, ceri sering disebut-sebut mengandung antioksidan. Tapi tunggu dulu, Bapak dan Ibu. Untuk lansia, terutama yang memiliki riwayat nyeri sendi, artritis, atau asam urat, ceri asam ini bisa memperburuk kondisi peradangan jika dikonsumsi terlalu banyak. Menurut studi dari University of Michigan tahun 2016, konsumsi buah ceri asam memang bisa membantu pemulihan otot setelah olahraga. Tapi di sisi lain, buah ini juga mengandung asam urat alami dan zat purin yang dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah bila tidak diimbangi dengan pola makan yang tepat. Apalagi pada lansia, sistem metabolisme sudah tidak sekuat dulu. Hasilnya, zat-zat yang seharusnya dibuang oleh tubuh malah menumpuk, dan memicu nyeri di sendi-sendi kecil seperti jari, pergelangan, dan lutut. Belum lagi, rasa asamnya bisa merangsang produksi asam lambung, yang tentu tidak ideal bagi Bapak Ibu yang punya masalah lambung atau MA. Jadi, walaupun ceri terlihat sehat, konsumsi berlebihan justru bisa memicu keluhan seperti sendi terasa panas dan bengkak, kaki cepat lelah saat dipakai berjalan, nyeri yang datang tiba-tiba saat malam atau pagi hari. Kalau Bapak dan Ibu pernah mengalaminya, bisa jadi salah satu penyebabnya ada pada buah yang satu ini. Apa solusinya? Bukan berarti tidak boleh makan ceri sama sekali. Tapi cukup 1-2 buah kecil saja, dan tidak setiap hari. Bisa juga diganti dengan buah yang lebih ramah untuk sendi, seperti pepaya matang atau apel merah, yang lebih netral dan tidak asam. Buah berikutnya yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan adalah tomat. Ya, benar. Tomat. Walaupun sering kita anggap sebagai sayur karena sering dimasak, sebenarnya tomat adalah buah. Tomat memang kaya akan vitamin C dan likopen, tapi tidak semua tubuh cocok menerima tomat dalam jumlah banyak, apalagi pada usia lanjut. Tomat mengandung solanin, yaitu senyawa alami yang bisa menyebabkan peradangan pada sebagian orang. Bagi lansia yang memiliki riwayat artritis, nyeri lutut, atau sendi bengkak, solanin ini bisa memicu rasa nyeri bertambah parah. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, beberapa orang yang sensitif terhadap tomat mengalami peningkatan nyeri sendi dan pembengkakan setelah mengonsumsinya secara rutin. Reaksi ini terjadi karena solanin dapat mengganggu jaringan sendi
dan memperparah inflamasi yang sudah ada. Bukan hanya itu, tomat juga bersifat asam. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, bisa meningkatkan kadar asam dalam tubuh, dan ini bisa membuat sendi terasa kaku atau tidak nyaman saat digerakkan, terutama pagi hari. Gejala yang bisa muncul setelah sering makan tomat antara lain: rasa nyeri di pergelangan atau lutut. Badan terasa lebih kaku saat bangun tidur. Rasa tidak nyaman di perut atau lambung. Bagi sebagian orang muda, mungkin ini tidak terasa. Tapi bagi lansia, kondisi seperti ini bisa mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari. Lalu bagaimana solusinya? Bukan berarti harus berhenti makan tomat sepenuhnya. Tapi kurangi jumlahnya, terutama jika dimakan mentah atau dalam bentuk jus. Jika ingin dikonsumsi, lebih baik dalam jumlah kecil dan dimasak matang, agar kadar asam dan solaninnya berkurang. Bapak dan ibu juga bisa memilih buah lain yang lebih netral seperti alpukat atau pir, yang tidak bersifat asam dan lebih ramah untuk sendi. Buah berikutnya yang perlu diwaspadai oleh bapak dan ibu adalah jeruk dan kelompok buah sejenisnya, seperti lemon, limau, dan grapefruit. Buah-buahan ini memang terkenal menyegarkan, kaya vitamin C, dan sering dianggap baik untuk daya tahan tubuh. Tapi, jika dikonsumsi secara berlebihan, jeruk dan buah citrus justru bisa menimbulkan efek yang tidak nyaman bagi lansia, terutama pada bagian kaki dan sendi. Jeruk mengandung asam sitrat yang cukup tinggi. Bila terlalu sering dikonsumsi, asam ini dapat mengiritasi lapisan lambung, serta memicu peradangan ringan di dalam tubuh. Sebuah studi dari Journal of Inflammation Research tahun 2020 menjelaskan bahwa asupan asam sitrat yang berlebih dapat memicu reaksi inflamasi sistemik, yang bisa memperburuk kondisi artritis dan nyeri sendi pada lansia. Selain itu, vitamin C dalam dosis besar dapat meningkatkan penyerapan zat besi secara berlebihan. Ini bisa menyebabkan penumpukan zat besi di jaringan tubuh, termasuk sendi, yang pada akhirnya menyebabkan rasa nyeri dan peradangan. Beberapa gejala yang bisa dirasakan akibat konsumsi jeruk berlebih antara lain: nyeri otot setelah bangun tidur, sendi terasa tegang atau kaku, perut terasa perih atau tidak nyaman, badan terasa cepat lelah. Jadi, walaupun rasanya enak dan menyegarkan, buah citrus sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah kecil dan tidak setiap hari, terutama jika bapak dan ibu memiliki keluhan nyeri sendi atau masalah lambung. Sebagai gantinya, bapak dan ibu bisa memilih buah dengan tingkat keasaman lebih rendah, seperti apel manis, pepaya matang, atau semangka dalam jumlah kecil. Bapak dan ibu, sekarang kita masuk ke buah keempat yang perlu diwaspadai, yaitu pisang yang terlalu matang. Pisang memang buah yang sangat umum di Indonesia. Rasanya manis, lembut, dan mudah dicerna. Karena itu, banyak orang mengira bahwa pisang selalu aman untuk dikonsumsi kapan saja, apalagi oleh lansia. Tapi, ternyata, pisang yang terlalu matang justru bisa memberi efek yang kurang baik bagi kesehatan tubuh, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah memasuki usia lanjut. Pisang yang sudah terlalu matang biasanya ditandai dengan kulit yang sudah menghitam dan daging buah yang sangat lembek, mengandung kadar gula alami, fruktosa dan glukosa, yang sangat tinggi. Bila dikonsumsi dalam jumlah besar, gula ini bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara tiba-tiba. Menurut studi dari American Journal of Clinical Nutrition tahun 2015, makanan dengan indeks glikemik tinggi dapat menyebabkan kelelahan otot dan mengganggu kestabilan energi, terutama pada lansia yang memiliki masalah metabolisme atau risiko diabetes. Apa dampaknya bagi bapak dan ibu? Gula darah yang naik turun secara drastis dapat menyebabkan tubuh terasa lemas dan tidak bertenaga. Kaki mudah pegal dan tidak kuat menopang tubuh. Sendi terasa tidak stabil saat berjalan. Dan kadang juga disertai pusing atau rasa mengantuk setelah makan. Selain itu, pisang yang terlalu matang juga memiliki kandungan serotonin alami yang tinggi. Meski terdengar baik untuk suasana hati, kelebihan serotonin justru bisa menyebabkan tubuh terasa mengantuk berlebihan, sehingga bapak dan ibu menjadi kurang aktif dan semakin jarang bergerak. Padahal, kurangnya aktivitas fisik bisa mempercepat kelemahan otot kaki dan lutut, serta memperburuk masalah sendi dalam jangka panjang. Lalu, bagaimana sebaiknya? Jika ingin tetap menikmati pisang, sebaiknya pilih yang matang sempurna, tidak terlalu lembek dan belum berbintik hitam terlalu banyak. Dan tentu saja, batasi jumlahnya. Cukup 1 buah per hari, dan usahakan dikombinasikan dengan sumber serat atau protein,
seperti kacang atau yogurt rendah lemak, agar tidak memicu lonjakan gula darah. Sebagai alternatif, Bapak dan Ibu juga bisa memilih buah lain yang lebih stabil untuk gula darah dan energi, seperti apel merah, pir, atau pepaya yang matang sempurna. Segar tapi hati-hati, bisa melemahkan elektrolit dan menyebabkan kaki lemas jika berlebihan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah membahas pisang yang terlalu matang, sekarang kita akan membicarakan buah yang sangat populer dan sering menjadi pilihan banyak orang saat cuaca panas. Semangka. Siapa yang tidak suka semangka? Buah ini memiliki warna merah cerah, rasa manis yang menyegarkan, dan kandungan air yang sangat tinggi. Karena itu, semangka sering dianggap sebagai buah yang baik untuk menghidrasi tubuh. Namun, perlu Bapak dan Ibu ketahui, semangka juga memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi, yaitu fruktosa dan glukosa. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, terutama oleh lansia yang sistem metabolisme dan ginjalnya sudah mulai menurun, semangka dapat menyebabkan beberapa masalah yang kurang menyenangkan. Salah satu masalah utama yang bisa timbul adalah ketidakseimbangan elektrolit tubuh. Elektrolit, seperti natrium, kalium, dan magnesium, sangat penting untuk menjaga fungsi otot dan saraf agar bekerja dengan baik. Karena semangka sangat kaya air, ketika kita makan dalam porsi besar, tubuh akan cepat mengalami pengeluaran cairan melalui urin dalam jumlah besar juga. Ini bisa menyebabkan tubuh kehilangan elektrolit penting, terutama kalium dan natrium. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Renal Nutrition 2018, pada lansia yang mengalami penurunan fungsi ginjal, konsumsi buah berair tinggi seperti semangka secara berlebihan dapat mempercepat keluarnya elektrolit dan memperparah kelemahan otot. Akibatnya, Bapak dan Ibu mungkin merasakan kaki terasa sangat lemas dan susah digerakkan. Otot mudah kram dan pegal-pegal. Rasa lelah yang berlebihan, bahkan setelah istirahat. Dan dalam kasus tertentu, bisa muncul pusing atau tekanan darah yang tidak stabil. Hal ini tentu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, apalagi jika Bapak dan Ibu masih ingin berjalan-jalan santai atau melakukan kegiatan ringan di rumah. Selain itu, gula dalam semangka yang tinggi juga bisa membuat kadar gula darah naik dengan cepat, terutama bagi yang punya risiko diabetes atau gula darah tidak stabil. Jadi, walaupun semangka sangat menyegarkan dan kaya akan air, Bapak dan Ibu perlu membatasi konsumsinya. Cukup makan dalam porsi kecil, misalnya 1 potong sedang saja, dan jangan terlalu sering di waktu yang berdekatan. Sebagai alternatif buah segar yang lebih aman dan tetap melepas dahaga, Bapak dan Ibu bisa mencoba buah seperti melon manis, apel segar, atau stroberi dalam jumlah yang wajar. Setelah semangka, kita akan masuk ke buah keenam yang populer di kalangan lansia, dan banyak disukai karena rasanya manis dan mudah dimakan. Tapi ternyata, buah ini juga memiliki efek samping jika dikonsumsi berlebihan, terutama terkait dengan gula darah dan pencernaan. Manis dan kecil, tapi hati-hati efeknya bagi lansia, gula darah dan inflamasi bisa naik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang kita sampai pada buah keenam yang sering dianggap buah kecil nan manis, tapi sebenarnya perlu diwaspadai bagi kesehatan terutama di usia lanjut, yaitu anggur. Anggur memang buah yang sangat populer. Bentuknya kecil, rasanya manis, dan mudah dimakan. Banyak yang suka mengonsumsinya langsung atau sebagai campuran salad buah. Karena ukurannya kecil, seringkali kita mengira bahwa makan anggur tidak akan berdampak besar pada kesehatan. Namun, sebenarnya anggur memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi, terutama fruktosa, yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, dapat memengaruhi kadar gula darah secara signifikan. Untuk lansia, terutama yang memiliki riwayat diabetes, prediabetes, atau gangguan metabolisme gula, konsumsi anggur dalam jumlah besar bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Lonjakan gula darah ini tidak hanya berisiko memperburuk kondisi diabetes, tetapi juga bisa memicu peradangan kronis di dalam tubuh. Peradangan kronis ini sangat berbahaya bagi kesehatan sendi dan otot. Ketika tubuh dalam kondisi inflamasi, rasa nyeri di kaki, lutut, dan sendi-sendi lainnya bisa semakin parah dan frekuensinya meningkat. Ini menyebabkan Bapak dan Ibu merasa lebih sulit untuk bergerak, dan secara perlahan bisa menurunkan kualitas hidup. Selain itu, kulit anggur, yang sering ikut dimakan, mengandung serat yang cukup keras dan zat tanin. Bagi sebagian lansia yang sistem pencernaannya sudah mulai menurun, serat dan tanin ini dapat menyebabkan masalah pencernaan, seperti gas, kembung, dan rasa tidak nyaman di perut.
Sebuah penelitian dari European Journal of Clinical Nutrition, 2017, menunjukkan bahwa konsumsi buah dengan kadar fruktosa tinggi dan serat yang sulit dicerna secara berlebihan bisa memperburuk gejala gangguan pencernaan pada lansia, serta memperkuat rasa nyeri dan kaku pada otot dan sendi. Lalu apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan? Pertama, batasi konsumsi anggur menjadi hanya beberapa buah saja dalam sekali makan, dan jangan dimakan setiap hari. Kedua, jika merasa perut mudah kembung atau sering nyeri sendi setelah makan anggur, sebaiknya hindari dulu dan konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Ketiga, pilih buah yang lebih mudah dicerna dan rendah gula seperti apel, pir, atau pepaya sebagai alternatif. Ingat, meskipun buah itu sehat, konsumsi dalam jumlah yang tidak tepat dan tanpa memperhatikan kondisi tubuh bisa berdampak negatif, terutama untuk Bapak dan Ibu yang sudah berusia lanjut. Buah eksotis yang menyegarkan tapi hati-hati, bisa picu iritasi lambung dan peradangan sendi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai pada buah terakhir dalam pembahasan ini, yaitu nanas. Nanas adalah buah tropis yang sangat populer di Indonesia. Rasanya manis, segar, dan sedikit asam, menjadikan nanas favorit banyak orang sebagai cemilan sehat atau bahan campuran minuman dan makanan penutup. Namun, di balik kesegaran dan manfaatnya, nanas juga menyimpan beberapa risiko yang perlu kita ketahui, terutama untuk Bapak dan Ibu yang sudah berusia lanjut. Salah satu kandungan utama dalam nanas adalah enzim bromelain. Bromelain ini memang terkenal sebagai zat yang bisa membantu pencernaan dan memiliki efek antiinflamasi dalam dosis tertentu. Tapi, jika dikonsumsi secara berlebihan, bromelain bisa mengiritasi lambung dan selaput lendir mulut. Bagi lansia yang sudah memiliki masalah lambung, seperti gastritis, MAG, atau refluks asam, mengonsumsi nanas secara rutin dan dalam porsi besar bisa memperburuk kondisi tersebut. Rasa pedih di perut, sensasi terbakar, mual, dan sering sendawa adalah beberapa keluhan yang sering muncul. Selain itu, nanas juga mengandung asam sitrat yang cukup tinggi. Asam ini dapat memicu iritasi pada jaringan sendi yang sudah meradang, sehingga menyebabkan rasa nyeri bertambah parah, terutama di bagian lutut, pergelangan kaki, dan punggung bawah. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2019, konsumsi buah dengan kadar asam tinggi pada lansia dengan artritis dapat mempercepat peradangan dan membuat nyeri sendi semakin sulit dikendalikan. Tidak hanya itu, rasa asam pada nanas juga dapat membuat lambung lebih sensitif dan mengganggu proses pencernaan, yang pada akhirnya membuat Bapak dan Ibu merasa cepat kenyang, mudah kembung, atau tidak nyaman setelah makan. Saran dan tips mengonsumsi nanas dengan aman untuk lansia. Batasi porsi nanas, jangan makan nanas dalam jumlah banyak sekaligus. Cukup beberapa potong kecil saja, dan hindari mengonsumsinya setiap hari. Pilih nanas yang matang tapi tidak terlalu asam. Nanas yang terlalu muda biasanya lebih asam dan berpotensi memicu iritasi lambung lebih kuat. Kombinasikan dengan makanan lain yang netral. Misalnya, makan nanas bersama dengan yogurt atau buah lain yang bersifat alkali dan lembut, seperti pisang matang atau melon. Ini bisa membantu menetralkan asam dan mengurangi risiko iritasi. Perhatikan reaksi tubuh. Jika setelah makan nanas Bapak dan Ibu merasa perut sakit, mulas, atau sendi semakin nyeri, segera hentikan konsumsi dan konsultasikan dengan dokter. Gunakan nanas sebagai campuran, bukan makanan utama. Misalnya, gunakan potongan kecil nanas untuk salad buah, jus yang diencerkan, atau sebagai tambahan di masakan agar tetap mendapat manfaat tanpa risiko berlebihan. Minum air putih yang cukup setelah makan nanas. Ini penting untuk membantu mengencerkan asam lambung dan membantu pencernaan. Kesimpulan dari bagian buah terburuk untuk lansia. Bapak dan Ibu, dari pembahasan 7 buah yang sudah kita lewati, dapat kita lihat bahwa meskipun buah-buahan sangat baik untuk kesehatan, tidak semua buah cocok untuk lansia jika dikonsumsi tanpa hati-hati. Beberapa buah mengandung zat alami seperti asam, enzim, dan gula tinggi yang bisa memicu peradangan kronis, nyeri sendi dan otot, kelemahan dan kelelahan kaki, iritasi lambung dan pencernaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali kondisi tubuh masing-masing, mengatur porsi dan frekuensi konsumsi buah, memilih buah yang lebih ramah untuk lansia seperti apel, pir, pepaya, dan alpukat. Selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi jika memiliki keluhan terkait kaki, sendi, atau lambung. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
kita telah membahas dengan lengkap 7 buah yang sebaiknya diperhatikan oleh lansia, terutama karena berpotensi menyebabkan masalah seperti kaki lemah, nyeri sendi, dan peradangan kronis. Mari kita ingat kembali bersama. Ceri asam dengan kandungan purin yang tinggi bisa memperburuk nyeri sendi. Tomat yang mengandung solanin bisa memicu peradangan dan gangguan lambung. Jeruk dan citrus yang asam dapat memperparah peradangan dan menimbulkan ketidaknyamanan pada lambung. Pisang terlalu matang yang tinggi gula dapat membuat gula darah naik cepat dan menyebabkan kelelahan otot. Semangka yang kaya air bila dikonsumsi berlebihan bisa mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh dan melemahkan otot. Anggur dengan kandungan fruktosa dan seratnya yang keras dapat memicu lonjakan gula darah serta gangguan pencernaan. Nanas yang asam dan mengandung bromelain berpotensi mengiritasi lambung dan memperburuk nyeri sendi. Mengapa penting untuk memperhatikan ini? Di usia lanjut, tubuh kita tidak seperti dulu lagi. Proses pencernaan melambat, fungsi ginjal dan hati menurun, dan otot serta sendi pun jadi lebih rentan terhadap cedera dan peradangan. Oleh sebab itu, apa yang kita makan harus benar-benar dipilih dengan bijak agar kesehatan tetap terjaga dan aktivitas sehari-hari tetap lancar. Masalah seperti kaki lemas dan nyeri sendi bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga bisa mempengaruhi kemandirian bapak dan ibu. Hal ini bisa menurunkan kualitas hidup, membuat mudah lelah, bahkan meningkatkan risiko jatuh yang berbahaya. Tips agar tetap sehat dan aktif. Pilih buah yang rendah gula dan asam, seperti apel, pir, pepaya, dan alpukat yang lebih ramah bagi pencernaan dan sendi. Batasi konsumsi buah-buah yang telah kita bahas tadi, terutama jika bapak dan ibu mulai merasakan gejala nyeri atau peradangan. Kombinasikan buah dengan sumber protein dan serat sehat, seperti yogurt rendah lemak, kacang-kacangan, atau biji-bijian, untuk menjaga kestabilan gula darah dan pencernaan. Minum air putih cukup setiap hari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik dan membantu proses pencernaan. Lakukan aktivitas fisik ringan secara rutin, seperti jalan kaki singkat atau senam ringan untuk menjaga kekuatan otot dan kesehatan sendi. Rutin cek kesehatan ke dokter dan konsultasikan jika ada keluhan terkait kaki, sendi, atau masalah pencernaan. Semangat dan harapan. Ingatlah, bapak dan ibu, menjaga kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Dengan memilih makanan yang tepat, termasuk buah yang sesuai dengan kondisi tubuh, bapak dan ibu bisa tetap aktif, bugar, dan menikmati hari-hari dengan penuh semangat. Jangan ragu untuk terus belajar dan bertanya pada ahli kesehatan jika ada yang belum jelas. Karena kesehatan bapak dan ibu adalah prioritas utama. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu bapak dan ibu menjaga kaki dan sendi tetap kuat, bebas nyeri, dan tubuh selalu segar.